Selamat siang pemirsa, unjuk rasa buruh menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hingga siang ini masih berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka menolak kebijakan menaikkan harga BBM dan pemberian bantuan langsung tunai. Kita bergabung dengan reporter Robert Haryanto yang saat ini berada di depan Istana Merdeka, Jakarta. Robert, bagaimana jalani aksi hingga saat ini? Ya, Ralf, ribuan buruh dan juga pekerja saat ini sudah sampai di depan Istana Merdeka. Mereka berorasi untuk menuntut dua hal. Yang pertama adalah menolak kenaikan harga BBM pada 1 April dan juga yang kedua menolak pemberian bantuan langsung sementara masyarakat atau yang dulu dikenal dengan BLT kepada masyarakat miskin. Dan tidak hanya dari perwakilan Serikat Buruh dan juga pekerja saja yang berorasi, namun barusan saja sudah selesai orasi diberikan dari Rieke Diah Pitaloka, di mana ia adalah anggota Komisi 9 dari fraksi PDIP di DPR. Dan Rieke dalam orasinya juga sempat menyatakan bahwa selama pemerintahan SBY yang menjabat, subsidi kepada masyarakat sudah diturunkan hampir sebanyak 53%, sehingga jika nanti ini diturunkan akan semakin menyengsarakan rakyat. Dan aksi ini berlangsung damai, namun tadi sempat terjadi aksi saling dorong antara kepolisian yang berjaga-jaga dengan para buruh dan juga pekerja, di mana dari aksi ini mereka berada di bilangan Monas dan tidak dapat melewati Medan Merdeka Utara. Tadi polisi menjaga garis agar para pekerja dan juga buruh ini tetap berada di wilayah Monas dan juga tidak keluar dan mengganggu arus lalu lintas. Setidaknya ada 3 konfederasi dan juga federasi yang melakukan unjuk rasa hari ini. Mereka mengklaim bahwa ini terjadi di seluruh provinsi dengan jumlah hampir sebanyak puluhan ribu. Dan ketiga konfederasi diantaranya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Mereka mempunyai alasan untuk menolak kenaikan BBM dan juga menolak BLT karena efek domino dari kenaikan BBM nanti akan terjadi kenaikan untuk bahan makanan pokok dan juga ongkos transportasi. Selain itu juga mereka menilai bahwa kenaikan BBM nanti tidak akan mensejahterakan buruh karena buruh baru saja dinaikkan upahnya sebesar 20-30%, tetapi kenaikan BBM mencapai 33%, sehingga itu menjadi tidak seimbang. Dan untuk mengetahui langsung apa argumen mereka dan juga apa tujuannya, saya sudah bersama dengan Pak Andi Gani Nenawea sebagai Presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pak Andi, bagaimana Anda membatalkan argumen pemerintah bahwa jika BBM tidak dinaikkan maka APBN akan jebol? Yang paling pertama adalah kami minta bahwa ini pembuktian bahwa buruh di seluruh Indonesia menolak rencana kebijakan SBY untuk menaikkan BBM pada tanggal 1 April. Pengaruh rencana itu saja per minggu lalu. Harga rumah, harga kontrakan sembako sudah naik hampir 20% lebih. Dan itu sangat menyakitkan buat buruh. Euforia yang baru dirasakan mendapatkan UMK ternyata terhapus dan minus sekarang. Karena itu saya mengingatkan kepada SBY dan jajarannya, batalkan segera rencana tersebut. Dan kalau tidak dibatalkan tentu kami akan bergerak lebih besar lagi dari sekarang. Seberapa besar imbasnya terhadap kehidupan para buruh? Yang paling pasti seluruh elemen lini kehidupan buruh sangat terimbas. Dari mulai ongkos transportasi, dari mulai tempat tinggal dan juga makanan. Karena mereka tinggal sekarang satu kamar saya sudah bersepuluh. Saya tidak bayangkan anggota saya ketika ini dinaikkan Rp1.500 tentu akan menghantam kehidupan mereka di tingkat bawah. Dan itu tentu akan sangat mengganggu kehidupan keluarga mereka dan juga kehidupan mereka semua. Dan mereka bekerja jadi tidak sama sekali tidak tenang. Oke, berarti penaikan upah buruh juga menjadi percuma ya Pak? Sangat percuma menurut saya, jadi minus sekarang. Jadi kalau euforia, kawan-kawan di Bekasi menutup jalan tol, ada euforia sesaat, dan sekarang dihantam lagi dengan rencana kenaikan 1.500 per liter, dan itu tentu sangat percuma dan minus menurut saya. Oke. Dan saya juga sudah bersama dengan Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI. Pak Said, mengapa Serikat Buruh KSPI menolak untuk pemberian BLT kepada masyarakat miskin? Ya, pada hari ini KSPI, KSPSI, KSBSI, dan Federasi Serikat Buruh yang lain menolak kenaikan harga BBM, termasuk menolak BLT. Alasan yang pertama, tidak ada kenaikan BBM pun, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin, karena sudah ada undang-undang fakir miskin. Tidak ada kenaikan BBM, harus dikurangi orang miskin. Jadi BLT hanya semacam gula-gula atau sogokan pemerintah kepada rakyat kecil. Dan ini hanya partai tertentu yang berkuasa yang akan menikmati kesempatan ini, termasuk presiden yang berkuasa ketika mereka terpuruk karena jatuh dengan persoalan-persoalan korupsi dan sebagainya. Yang kedua, yang dibutuhkan sekarang ini adalah subsidi buat rakyat termasuk kaum buruh yang nirpur.
Dengan kenaikan upah 20% tidak berarti dengan kenaikan BBM 33%. Upah buruh sekarang jadi minus 5% dengan kenaikan 20%. Kalau kemarin saja di PT UN kan buruh tutup tol, apalagi upahnya diturunkan. Seluruh Indonesia akan menutup 25 jalan tol di seluruh Indonesia, bandara dan pelabuhan. Ini bukan ancaman, tapi kami terancam oleh kebijakan presiden dan pemerintah yang membuat kami jauh lebih miskin. Yang ketiga, jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan, buat rakyat butuh 30 triliun. BLT 28,7 triliun. Kalau 28, kenapa jaminan kesehatan 30 triliun nggak pernah mau disediakan anggarannya? Tapi BLT tiba-tiba siap 28,7 triliun. Jalankan. Oleh karena itu politiknya adalah pencitraan motifnya dan ingin mendongkrak partai yang berkuasa dan popularitas presiden. Oleh karena itu kembalikan subsidi untuk rakyat, yaitu subsidi untuk perumahan buruh, subsidi untuk transportasi buruh, dan jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat untuk seluruh penyakit pada 1 Januari 2014. Terima kasih Pak Said Iqbal dan juga Pak Andi Gani Wena, dan mereka juga berjanji bahwa aksi ini akan berlangsung damai dan mereka juga menutup diri dari segala aksi tindakan provokatif yang berasal dari